Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Izati, NIM 18043076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas webinar Minggu 14 mengenai pengawasan dan pengendalian manajemen. Pertama ialah what kinds of security problems does cloud computing pose? How serious are they? Explain your answer. Jadi yang pertama ialah akses pengguna. Informasi yang dikirimkan dari klien melalui internet menimbulkan tingkat resiko tertentu karena masalah kepemilikan data. Perusahaan harus bersedia merelakan waktu yang banyak hanya untuk mempelajari aturan-aturan dari penyedia jasa komputasi awan atau cloud computing. 2. Patuh terhadap aturan. Data klien bisa saja diaudit oleh pihak ketiga dan klien bertanggung jawab terhadap keamanan datanya sendiri. 3. Lokasi data. Klien mungkin tidak akan pernah tahu di mana lokasi data mereka berada, baik di negara, wilayah, semua itu tergantung pada kontrak di awal. 4. Segregasi data. Data dienkripsi dan diletakkan pada media penyimpanan yang sama, sehingga mekanisme memisahkan data atau deskripsinya itu hanya bisa disediakan oleh pihak penyedia layanan komputasi awan atau cloud computing. 5. Pemulihan. Setiap penyedia layanan harus memiliki mekanisme backup data pengguna ketika terjadi hal-hal seperti bencana dan gangguan lainnya. What management, organization, and technology factors are responsible for cloud security problems? To what extent is cloud security management issue? Jawaban yang pertama ialah menurut Peraturan Perlindungan Data Umum atau GDPR dan Undang-Undang Perlindungan Data tahun 2018 mengenai pengontrol data atau controller atau organisasi yang memiliki data bertanggung jawab atas keamanan data, bukan penyedia layanan cloud yang dianggap sebagai pemroses data. Oleh karena itu, pengontrol data berkewajiban pada akhirnya bertanggung jawab untuk memastikan data mereka disimpan dengan aman. Jika pelanggaran data terjadi, bahkan dalam kasus di mana pengontrol data tidak bersalah, ia harus mendemonstrasikan uji tuntas. Bukti akan diperlukan untuk menunjukkan bahwa organisasi telah meneliti secara menyeluruh praktik keamanan pihak ketiga yang potensial dan menyetujui langkah-langkah keamanan yang diharapkan secara tertulis. Penting juga untuk memastikan di negara mana data disimpan atau di lokasi mana data disimpan secara fisik. Ini juga berlaku untuk backup data. What steps of organizations make their cloud-based system more secure? Yang pertama ialah dengan melakukan encrypt data. Enkripsi adalah teknik untuk mengamankan data-data tersebut agar isinya tidak diketahui oleh orang lain. Enkripsi biasanya dilakukan terhadap data-data sensitif seperti password. Enkripsi akan menjamin data-data tetap aman meskipun berada di tangan orang lain karena mereka tidak tahu isi aslinya. 2. Melakukan backup data. Backup memiliki dua tujuan. Tujuan utamanya ialah untuk mengembalikan data apabila data tersebut hilang, baik karena terhapus atau karena rusak atau korup. Tujuan kedua adalah untuk mengembalikan data ke titik tertentu pada masa lalu. 3. Cloud menyediakan opsi pencadangan yang layak. Meskipun harus menggunakan praktik keamanan yang baik saat menggunakan cloud, ini dapat memberikan solusi ideal untuk mencadangkan data, karena data tidak disimpan di perangkat lokal. Itu mudah diakses bahkan saat perangkat keras disusupi. 4. Anti-malware protection is a must. Perangkat lunak perusak adalah masalah serius yang mengganggu banyak pengguna komputer dan ini dikenal karena muncul di tempat-tempat yang umum tanpa sepengetahuan pengguna. Perlindungan anti-malware sangat penting untuk meletakkan dasar keamanan untuk perangkat kita. Should companies use the public cloud to run their mission's critical systems? Why or why not? Jadi, there are many reasons why the cloud can be the best place to store your most important business apps information. Jadi ada beberapa alasan. Pertama ialah security. Penyedia cloud dapat fokus untuk memperkuat keamanan TI mereka karena layanan TI biasanya merupakan inti dari bisnis mereka. Selanjutnya ialah compliance. Perusahaan membutuhkan perangkat lunak tingkat perusahaan untuk membantu mereka mencapai masa kritis dan tumbuh. Selain itu, perangkat lunak ini dan infrastruktur yang dijalankannya harus sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai bisnis. Kemudian adalah flexibility. Lingkungan cloud modern sangat fleksibel dan dapat bekerja dengan berbagai macam sistem operasi. Satu-satunya beban kerja yang tidak dapat dipindahkan ke cloud adalah beban kerja yang dijalankan pada perangkat keras berpemilik.
Thank you. Sekian jawaban mengenai tugas pemimpinan 14. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.